Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak bapak semuanya, siswa-siswi SMKN 1 Gunung Kijang, khususnya eh, siswa jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, calon petani sukses masa depan. Baik, anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan membahas ya, tentang materi media tumbuh tanaman hias. Di akhir materi, Bapak mengharapkan Anda semuanya dapat menganalisis pesertaan media tumbuh tanaman hias dan dapat melaksanakan praktikum penyiapan media tanam tanaman hias. Baik, Anda semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam jenis tanaman. Nah, kali ini berdasarkan tempat atau media tumbuhnya, tanaman itu dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama namanya tanaman epifit, yaitu tanaman yang tumbuh menempel pada batang dahan atau ranting pohon yang masih hidup maupun yang sudah mati. Contohnya anggrek dendrobium, anggrek cattleya. Ini anggrek dendrobium, ini anggrek cattleya. Kemudian tanaman tristik, yaitu tanaman yang tumbuh di tanah. Ini udah biasa nih. Contohnya adenium, aglonema, mawar, krisan, euphorbia, dan lain-lain. Ini contoh tanamannya. Kemudian tanaman sapropit, yaitu tanaman yang tumbuh optimal pada media atau tempat lahan yang mengandung bahan organik yang sudah mati maupun membusuk. Contohnya jamur. Ya. Nah, media tanam. Apa itu media tanam? Ya tentunya tempat tanaman tumbuh. Nah, media tanam yang baik bagaimana? Ini persyaratannya. Yang pertama, dia tidak mudah melapuk dan tidak mudah terdekomposisi. Kemudian dia memiliki aerasi atau alir udara yang bagus dan drainasi atau alir air yang baik. Kemudian dia mampu mengikat air dan zat hara secara optimal. Kemudian dia tidak menjadi sumber penyakit atau hama. Kemudian pH-nya cocok untuk persoalan tumbuh tanamannya. Kemudian dia gampang kita peroleh dan tentu harganya terjangkau. Ini berbagai contoh media tanam. Yang pertama adalah pakis. Contoh pakis. Media ini lazim digunakan pada semua fase pertumbuhan. Kelebihannya adalah dia mempunyai daya simpan air dan pupuk yang baik. Dia aerasinya, drainasinya itu berjalan optimal dengan rongga-rongga udaranya cukup banyak sehingga akar leluasa untuk berkembang. Kelemahannya adalah dia mudah ditumbuhi lumut dan secara perlahan akan melapuk sehingga harus sering kita ganti. Kemudian arang kayu. Arang kayu ini kelebihannya dia tidak mudah lapuk dan tak mudah ditumbuhi oleh jamur maupun bakteri. Karena itu media ini sangat cocok untuk daerah yang berkelembapan tinggi. Nah, pada saat masih bibit, arang sebaiknya tidak dipakai karena dia kurang lembab. Dan akar tanaman pada saat masih bibit itu belum kuat untuk mencengkeramnya. Media arang digunakan untuk fase remaja dan dewasa. Pada umumnya, kelemahannya adalah sukar menyimpan air dan miskin unsur hara, sehingga harus sering disiram dan dipupuk untuk mengatasinya. Kemudian sabut kelapa. Keunggulan sabut kelapa adalah dia bisa menyimpan air sehingga kelembapannya cukup tinggi. Kelemahannya adalah mudah melapuk dan busuk sebelum waktu pindah pot sehingga menjadi sumber penyakit. Dan apabila penanganannya kurang baik dan kandungan taninya bila masih tinggi, dia dapat menjadi racun untuk akar, untuk tanaman. Media sabut kelapa biasanya digunakan pada fase kompot maupun seedling pada anggrek. Media moss itu cocok untuk bibit dan seedling karena dapat menyimpan kelembapan dengan baik, dan pada saat remaja ataupun dewasa jarang digunakan. Fase mossnya berasal dari apa? Berasal dari paku-pakuan, akar paku-pakuan. Lalu bagaimana dengan tanah? Tanah juga adalah media tanam. Nah, tanah terbagi pada 3. Yang pertama tanah pasir. Ciri-cirinya dia punya butir-butir dan rongga-rongga yang besar sehingga aerasi udaranya cukup baik. Kelemahan tanah ini adalah kurang subur dan mudah meresapkan serta membuang air sehingga tanah cepat kering. Tanah ini baik kita gunakan untuk pembibitan sebab akar yang baru tumbuh sangat mudah menembus dan berkembang di sela-sela rongga-rongga udaranya yang besar, di sela rongga-rongganya yang besar.
tanah pasir ini biasa dipakai untuk jenis-jenis tanaman yang suka kering, contohnya adenium, kaktus, dan lain-lain. Kemudian tanah lempeng. Tanah ini punya butir-butiran yang halus, mudah padat dan lengket, sehingga sirkulasi udara ataupun air kurang baik dan menyebabkan akar mudah busuk. Penggunaan tanah ini sebaiknya dicampur dengan bahan lain seperti kompos, pupuk kandang, ataupun bahan-bahan lain sehingga struktur tanah jadi lemah. Ini contoh tanah lempeng. Kemudian tanah geluh, dia mempunyai sifat di antara tanah pasir dan lempung, sehingga sangat baik untuk dipakai untuk tanaman hias. Nah, dalam menentukan media tanam, kita harus menentukan terlebih dulu komposisinya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Ini saya contoh mengatur komposisi untuk media tanam. Ya, contohnya untuk tanaman semi basah, contohnya lah rumput payung. Nah, campuran medianya yang ideal adalah sepertiga medianya itu harus ada tanah pasirnya, kemudian sepertiga lagi ada tanah geluhnya, dan sepertiga bagiannya juga harus ada kompos dan pupuk kandangnya. Dan pada bagian bawah kita taruh pecahan batu ya maupun batu apung. Untuk tanaman yang suka lembab, contohnya suplir, nah campuran medianya adalah harus punya setengahnya ada bagian tanah geluh, setengah lagi adalah pupuk kandangnya, dan satu lapisnya lagi adalah pecahan batu merah atau keting, baik di atas maupun di bawahnya. Nah, kemudian untuk tanaman yang suka kering, contohnya ada Kamboja, Jepang, adenium, ya campuran media yang baiknya adalah setengah tanah pasir, kemudian setengah bagian pupuknya akan pupuk kandang atau kompos, dan satu lapis di bawahnya kita kasih pecahan batu merah atau batu apung. Nah, tugas Ananda adalah setelah ini adalah carilah 2 buah tanaman hias di sekitar Ananda, lalu lakukan analisis media tanam apa cocok untuk kedua tanaman tersebut dan bagaimana komposisi medianya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bapak harapkan Ananda tetap kuat dan sehat walaupun kita masih dalam suasana wabah corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.